Baik, acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia Klaus Pemilu Angkatan 1. Kepada Mas Muhammad Afid Homsani, disilakan. Oke, suara saya jelas ya Mbak Dini dan teman-teman semuanya ya. Siap, jelas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Dahlia Umar MA selaku Ketua Netfeed Indonesia. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rahmat Bagja LLM selaku Ketua Bawaslu Republik Indonesia, dan yang nanti akan juga menyusul Bapak Hashim Asyari PhD selaku Ketua KPU Republik Indonesia, dan segenap pengurus Netfeed Indonesia di seluruh wilayah, dan segenap peserta kelas pemilu angkatan pertama Netfeed Indonesia tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, Tuhan semesta alam, atas berkat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada pembukaan kelas pemilu angkatan pertama Netfeed Indonesia tahun 2022. Teriring salam dan juga sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa menjadi umat beliau hingga yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kesempatannya, dan partner kita, kawan-kawan dari Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, dan juga kawan-kawan dari Konstitusi Demokrasi Inisiatif, Kode Inisiatif yang telah berjibaku begitu ya, bekerja sama untuk menyelenggarakan kelas pemilu angkatan pertama pada tahun ini. Izin melaporkan Ibu Ketua, Bapak Ketua KPU dan juga Bapak Ketua Bawaslu bahwa kelas pemilu ini merupakan sebuah inisiatif dari Netfeed Indonesia untuk kemudian menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pembelajaran, diskusi interaktif dengan pengurus Netfeed di seluruh Indonesia dan juga peserta umum berkaitan dengan topik-topik seputar pemilu dan demokrasi, lebih fokus di Indonesia begitu ya. Izin melaporkan bahwa dari ratusan peserta yang mendaftar pada kelas pemilu tahun ini, kita menerima sejumlah 148 peserta dengan latar belakang pengurus Netfeed, aktivis pemilu, mahasiswa, dan juga penyelenggara pemilu di tingkat kota, kabupaten, dan juga wilayah. Dari 148 tersebut, jika saya petakan begitu ya, ada 20 peserta ada 20 provinsi asal dari peserta kelas pemilu. Tentu ini menjadi sebuah pencapaian yang sangat luar biasa begitu ya, dengan segala keterbatasan di tengah pandemi ini kita bisa menyelenggarakan kelas pemilu angkatan pertama Netfeed Indonesia. Dan dari 148 tersebut kami laporkan Bapak Ibu semuanya bahwa terdapat 134 pengurus Netfeed di seluruh Indonesia dan juga 14 dengan kategori umum. Ada yang berlatar belakang mahasiswa, pegiat pemilu, penyelenggara pemilu, dan juga jurnalis. Tentu ini menjadi sesuatu hal yang patut kita syukuri bahwa topik-topik seputar pemilu dan demokrasi mendapatkan perhatian yang sangat luar biasa dari beberapa elemen masyarakat, mulai dari masyarakat sipil, pemangku kepentingan dalam hal ini adalah penyelenggara pemilu dan pemerintah, dan juga teman-teman muda. Dan harapan kita bersama nantinya kegiatan kelas pemilu ini dapat bermanfaat bagi peserta dan juga bagi teman-teman yang memang fokus dan mempunyai minat dalam isu pemilu dan demokrasi. Dan nantinya pasca pembukaan ini, para peserta, 148 peserta ini akan mengikuti kelas maraton begitu ya. Saya katakan maraton karena kelas ini akan diselenggarakan selama 4 minggu ke depan di akhir pekan dengan 7 materi yang sudah kita rancang, dari mulai nilai-nilai demokrasi hingga materi ke-7 itu adalah teknik penulisan. Harapannya 7 materi itu merupakan bekal penting bagi teman-teman yang memang mempunyai concern dan minat
terkait isu-isu pemilu dan demokrasi. Dan lebih penting lagi untuk peserta kelas pemilu nantinya bahwa diharapkan tidak melewatkan satu materi pun pasca pembukaan ini. Pembukaan ini juga penting, akan tetapi 7 materi ke depan itu akan juga lebih penting begitu, karena itu kemudian merupakan indikator kelulusan. Jadi 148 peserta ini tidak serta-merta lulus dan mendapatkan sertifikat kelas pemilu begitu ya, akan tetapi kita mempunyai rules yang nanti akan kita sampaikan lebih detail pasca ini begitu. Terima kasih kami sampaikan kepada panitia atas kontribusi dan juga kerjasama yang sangat luar biasa pada teman-teman Netfeed di seluruh Indonesia, pada beberapa pihak yang sudah mendukung kerjasama ini, teman-teman SPD, teman-teman kode inisiatif. Harapannya kerjasama seperti ini dapat kita lakukan dalam beberapa event selanjutnya. Mungkin itu Mbak Dini dan teman-teman semuanya, teman-teman bisa fokus dan intens begitu ya untuk mengikuti forum pembukaan ini, karena ini kita menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa begitu. Mungkin itu, terima kasih. Wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Mas Muhammad Afid Homsani selaku Ketua Panitia Kelas Pemilu. Meningkat acara selanjutnya, sambutan Ketua Netfeed Indonesia, sekaligus membuka acara Kelas Pemilu Angkatan 1. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Zulkifli Galonggong, selaku Wakil Ketua Netfeed Indonesia. Kepada Bapak Dr. Zulkifli disilakan. Cek, bisa kedengaran ya? Siap, terdengar Pak Dokter. Ya. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Ketua Netfeed Indonesia, Bu Dahlia Umar MA, yang saya hormati Bawaslu RI, Pak Rahmat Banza SH LLM, yang saya hormati Ketua KPU RI, Pak Hashim Asy'ari, PhD, yang mungkin masih dalam perjalanan akan bergabung sebentar. Yang saya hormati, ini kebetulan juga ada kawan-kawan narasumber kita. Salam kenal Pak Direktur SPD, Mas Erik Kurniawan, Ketua Kode Inisiatif Mas Ihsan Maulana, Bapak Ibu narasumber kelas pemilu yang mungkin belum sempat bergabung, juga akan menyusul sampai dengan acara kelas pemilu nanti. Yang saya hormati kawan-kawan pengurus Netfeed se-Indonesia, ini luar biasa, acara yang spektakuler karena hampir semua daerah ada, bahkan sampai dengan kabupaten kota pelosok pun juga hadir. Yang saya hormati teman-teman, kawan-kawan, sahabat-sahabat, peserta kelas pemilu Angkatan 1 Netfeed Indonesia. Ini Angkatan 1, angkatan yang pertama, akan berlanjut di angkatan berikutnya. Tentu di kesempatan ini saya memohon izin kepada Bapak Ibu semua, saya sebetulnya hanya didaulat saja oleh Ibu Ketua Netfeed, Ibu Dahlia, dalam rangka untuk setidaknya memberikan sambutan sekaligus juga membuka acara. Ya tentu ini adalah satu kepercayaan yang besar bagi kita semua untuk setidaknya hadir dalam satu kanal Room Al-Zoom ya di kesempatan pagi hari ini. Tentu Bapak Ibu semua, teman-teman, sahabat-sahabat, ini salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh Netfeed Indonesia, sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Afid tadi, Ketua Panitia, bahwa kelas pemilu ini adalah bertema pendidikan pemilu untuk generasi muda Indonesia. Tentu kita tahu semua bahwa pemilu kita dari periode ke periode sejak 2004 menunjukkan kualitas yang semakin baik,
Dan yang paling utama saya kira adalah apa yang kemudian kita mau galang melalui kelas pemilu ini untuk membangun kecakapan, pengetahuan, dan skill teman-teman, sahabat-sahabat sebagai pegiat pemilu, sebagai bagian yang tidak terpisah dalam penyelenggaraan pemilu menghadapi pemilu di tahun 2024. Tentu bagi kita semua ini juga salah satu juga langkah strategis yang kedua terkait dengan bagaimana kemudian kalau di banyak program, banyak kebijakan baik oleh KPU maupun Bawaslu tidak bisa disentuh semua kelompok-kelompok elemen pemuda, elemen generasi muda, maka hadirnya Netfit melalui kelas pemilu ini adalah dalam rangka untuk bagaimana kemudian mereka turut serta. Apakah itu teman-teman atau sahabat-sahabat yang ada di dunia santri, di pesantren, atau teman-teman yang ada di luar Jawa, yang bisa bergelut dengan banyak teman-teman kelompok pemuda, kelompok masyarakat adat yang tidak tersentuh dengan program ataupun kebijakan dari KPU atau Bawaslu. Ini salah satu bagian dari kegiatan untuk membangun kontribusi dari teman-teman Netfit Indonesia. Hal berikut saya kira juga ini yang penting, tidak perlu lama, adalah tentu ini salah satu upaya dari kita semua untuk menjawab tantangan KPU dan Bawaslu, bagaimana kemudian meningkatkan partisipasi masyarakat. Karena umum kita kenal bahwa partisipasi itu adalah keterlibatan pada saat pemungutan suara, tetapi dalam proses tahapan penyelenggaraan pemilu ini justru tidak terjadi. Maka kehadiran dari teman-teman alumni nanti kelas pemilu ini adalah salah satu upaya untuk bagaimana menjadi promotors dalam setiap tahapan pemilu, termasuk di dalamnya yang paling utama adalah pengawasan penyelenggaraan pemilu. Ini luar biasa karena hadir narasumber kita di pembukaan ini ada Pak Ketua KPU RI, Pak Bawaslu, dari Ketua Bawaslu RI dan juga dari Ketua Netfit. Nanti akan dirangkaikan dengan narasumber yang akan memandu kita di saat sesi kelas pemilu nanti. Saya kira itu saja yang bisa menjadi poin-poin penting dalam rangka pembukaan kelas pemilu ini. Mudah-mudahan nanti ini mohon dari kesediaan Pak Ketua Bawaslu, kesediaan dari Pak Ketua KPU untuk bisa memberikan pandangan terkait dengan arah kebijakan program dari KPU dan Bawaslu untuk kita bekal di dalam pelaksanaan materi kelas pemilu nanti. Itu saja, saya buka izin ke Bapak Ibu semua acara kelas pemilu dengan tema pendidikan pemilu untuk generasi muda Indonesia, dengan sama-sama kita lafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Shalom. Selamat pagi. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Zulkifli. Alhamdulillah, acara kegiatan kelas pemilu Angkatan 1 dengan tema pendidikan pemilu untuk generasi muda Indonesia yang diselenggarakan oleh Netfit Indonesia berkolaborasi dengan SPD dan juga Kode Inisiatif telah resmi dibuka. Baik, acara selanjutnya yaitu kuliah umum yang menghadirkan narasumber yang hebat dan juga luar biasa. Dan juga dengan moderator yang pastinya keren. Kuliah umum ini akan dipandu oleh Mas Muhammad Afid Homsani selaku moderator. Baik, sebelum saya akhiri acara seremoni pembukaan ini, saya akan menyampaikan sebuah pantun. Dari Jakarta ke Kota Palu. Di Kota Palu bertemu Kalia. Yuk sukseskan pendidikan pemilu dengan mengikuti kelas pemilu Netfit Indonesia. Oke, baik, acara selanjutnya akan saya serahkan kepada Mas Muhammad Afid Homsani. Saya Zahardini undur diri. Mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan dan saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mas Muhammad Afid Homsani disilakan.
Oke, terima kasih Mbak Dini atas opening yang sangat luar biasa. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Afid ya. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki acara inti dari pembukaan ini, yaitu webinar dan juga dialog dengan tema pendidikan Baik, pemilu sambil untuk menunggu generasi Mas muda Afid Indonesia. sebagai moderator. Halo Mbak, Jadi suara saya jelas ya teman-teman ya? tema kali ini adalah sudah Mbak disebutkan Dini, tadi. Suara saya jelas ya teman-teman ya? udah jelas. Mbak Dini mungkin nggak kedengeran. Oke. Uh-uh. Oke, terima kasih teman-teman. Nantinya kita akan berdiskusi sekitar 120 menit. Yang pertama nanti akan beberapa materi akan disampaikan oleh narasumber, dan selanjutnya adalah... Baik. Halo Mbak, suara saya jelas Mbak? Ya, oke. Untuk yang pertama, kita sapa bersama. Selamat pagi Pak Rahmat Bagja, apakah sudah masuk room dan bisa mendengarkan suara saya? Selamat pagi Pak Bagja. Halo, selamat pagi Pak Bagja. Oke, sambil menunggu Pak Bagja, nanti juga kita akan mendengarkan materi yang kedua, yaitu dari Pak Hasyim Asy'ari selaku Ketua KPU Republik Indonesia, dan nanti disusul dengan Kak Dahlia Umar begitu. Selamat pagi Pak Bagja. Halo Pak Bagja, selamat pagi Pak. Oke, kita sambil nunggu Pak Bagja. Halo Pak Bagja, selamat pagi Pak. Halo Mas. Oh ya, selamat pagi. Mas. Oh iya. Selamat pagi Pak Bagja, sehat Pak ya? Pagi, Mas. Oke, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Bagja sekarang di Jakarta atau lagi di mana? Di Malang, Pak? Mas. Oh ya, lagi di Malang ya. Oke, terima kasih Pak Bagja atas kesempatan dan keluangan waktunya untuk menghadiri pembukaan kelas pemilu. Matiin videonya deh, karena di layar gue masih gambar lu, belum gambar. Sebentar, Mas, sebentar. Oke. Halo. Halo Pak Bagja. Ya. Ya, oke. Sebentar, Terima Mas. kasih. Lagi Oke. ngurusin ini ya. Sinyalnya ya. Udah masuk, cuman sinyal oke. Hanya ini apa suaranya. Ini lagi saya setting dulu sebentar. Oke. Ini agak repot ini. Oke, sebentar. Nah, tunggu Pak Bagja ya teman-teman. Biasa kalau online memang tantangannya adalah sinyal dan kendala teknis lainnya begitu. Halo? Halo Pak Bagja? Sudah siap ya Pak Bagja ya? Suaranya masih kecil Pak Bagja, mohon maaf. Halo, cek. Mungkin earphone. Suaranya belum kedengaran, Mas Ketua. Mungkin ini. Mungkin headphone-nya dilepas mungkin Pak Bagja. Earphone-nya bisa dilepas. Halo Pak Bagja. Kedengeran, Mas? Kedengeran? Iya, oke. Good, Pak. Oke, ya. Oke, terima kasih Pak Bagja atas keluangan waktunya. Semoga Pak Bagja senantiasa sehat dan lancar atas segala aktivitasnya.
Saya Iya, Afid Mas. Pak Bagja dari Netflix Indonesia yang nanti akan memandu diskusi kita pada pagi hari ini. Sedikit laporan Pak Bagja bahwa peserta pada pagi hari ini adalah peserta kelas pemilu yang nantinya akan mengikuti rangkaian materi pembelajaran, ada total ada 7 materi dan ada peserta umum juga Pak Bagja. Berbicara terkait topik pada pagi hari ini Pak Bagja merupakan sebuah topik yang sangat menarik karena kita mengambil topik tentang pendidikan pemilu untuk generasi muda Indonesia. Tentu ketika kita berbicara pendidikan pemilu begitu, apalagi untuk generasi muda Indonesia, merujuk data pemilih tahun 2019 bahwa terdapat sekitar 70 sampai 80% juta, maaf 70 sampai 80 juta pemilih yang merupakan kelompok umur yang kita kategorikan sebagai kelompok muda. Nah, ini tentu menjadi sebuah potensi yang sangat luar biasa untuk kemudian pemuda ini mampu berkontribusi dalam pemilu dan demokrasi di Indonesia. Di sisi lain, tentu jumlah yang besar ini, jumlah pemuda yang besar ini tentu bisa menjadi potensi yang sangat luar biasa kaitannya dengan pengawasan pemilu, Pak Bagja. Bagaimana kemudian Bawaslu Republik Indonesia melihat potensi pemuda ini kaitannya dengan penyelenggaraan pemilu dan spesifiknya pada pengawasan dan juga pemantauan pemilu. 20 menit Pak Bagja untuk bisa menyampaikan materi, nanti kita bisa disusul dengan Pak Hashim, Mbak Dahlia, dan forum diskusi. Monggo Pak Bagja, layar saya persilakan. Siap, makasih Mas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu di hari ini dan terima kasih teman PD, Netfeed, dan Kode Inisiatif. Semoga acara ini akan memperkuat semangat teman-teman yang sedang mengikuti sekolah. Ini kelas pemilu ya, Mas moderator ya, Mas Afif. Ya, kelas pemilu Pak Bagja. Mas Afif, ya, kelas pemilu. Dan kali ini kelas pemilu kita akan banyak diisi oleh teman-teman penyelenggara dan juga khususnya Ibu Dahlia ini. Yang saya hormati Mas Hashim dan juga Mbak Dahlia bersama teman-teman. Tadi sudah diungkapkan oleh Mas Afid mengenai beberapa hal yang kemudian menjadi sumber daya untuk pengawasan pemilu ke depan. Ini saya izin Mas Afid bisa dijadikan co-host karena mau menampilkan. Oke, sudah Pak Bagja. Sudah ya? Silakan. Oke. Siap. Oke. Kita sekarang pendidikan pemilu untuk masyarakat demokratik yang berkeadaban. Ini sesuai dengan tema yang diberikan oleh teman-teman. Pertama adalah kita harus melihat sejarah pengawasan pemilu, penyelenggaraan, dan persiapan penyelenggara pengawas pemilu baik pemilu maupun pemilihan serentak tahun 2024. Sejarahnya kita akan lihat teman-teman, Panwaslak ada mengatakan tahun 82, ada yang saya lagi mengecek yang tahun 77 pun ada Panwaslak atau antara 77-82. Seperti yang paling firm adalah 82. Kemudian menjadi Panwaslu pada tahun 99 dan 2004. Berdasarkan Undang-Undang 12 tahun 2003, kemudian juga karena Panwaslunya berdiri di luar struktur KPU. Kalau sebelumnya tahun 99 berdiri di strukturnya KPU. Kemudian Bawaslu tahun 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007, Bawaslu menjadi definitif sebelumnya Panwaslu. Bawaslu Provinsi menjadi permanen berdasarkan Undang-Undang 15 tahun 2011 dan kemudian Bawaslu Kabupaten Kota menjadi permanen pada 2017 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Kemudian kita harus memetakan juga potensi-potensi kerawanan pemilu baik pada pengawasan pra pemilu seperti pemetaan potensi kerawanan,
dilakukan dengan mengidentifikasi pelanggaran pada setiap tahapan, pencegahan pada wilayah potensi yang rawan, koordinasi antar lembaga, transparansi dan pelaksanaan pemilu. Juga pengawasan pelaksanaan tahapan, pemutakhiran data pemilih, verifikasi parpol dan juga penetapan peserta pemilu. Nah, ini yang kemudian sekarang kita lakukan, teman-teman. Oleh sebab itu nanti akan kita sambung juga dengan pusat pengawasan partisipatif ke depan. Kemudian pengawasan pelaksanaan pemilu itu akan bertitik fokus pada tahapan pemilu, khususnya pada titik-titik rawan, pengawasan kampanye dan juga pengawasan pungut hitung. Ini yang paling penting. Pengawasan kampanye dan pengawasan pungut hitung. Tahapan-tahapan yang akan sangat krusial itu menjelang akhir-akhir tahapan yang ada dalam jadwal dan tahapan PKPU nomor 3 tahun 2022. Kemudian pengawasan pasca pemilu pertama adalah pelaksanaan evaluasi, bahwa semua catatan pelaksanaan pengawasan pemilu untuk menjadi rekomendasi, dan kita lihat ada beberapa catatan yang kita gunakan untuk mengubah. Pertama adalah Perbawaslu mengenai pola hubungan, Perbawaslu SOTK, Perbawaslu penang pelanggaran, Perbawaslu juga pengawasan, dan juga Perbawaslu penyelesaian sengketa, dan juga beberapa Perbawaslu yang berhubungan dengan struktur dan organisasi badan pengawas pemilu. Kemudian pengawasan sengketa dan pelaporan tindak lanjut pelanggaran, masih terjadinya pelanggaran kepada pihak berwenang. Dan Bawaslu mengadakan pengawasan, khususnya pengawasan partisipatif ini untuk mengawasi seluruh proses dan untuk kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap proses-proses pengawasan pemilu. Pertama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat pada mengawasi pemilu, khususnya masyarakat yang telah diinformasikan seperti teman-teman pemantau dan juga teman-teman yang terkena ataupun terlibat dalam program-program yang sudah diadakan oleh Bawaslu, baik dari Bawaslu sebelumnya maupun periode yang di awal, misalnya Bawaslu tahun 2008. Kemudian kedua adalah penguatan kapasitas dan kualitas pengawasan pemilu, yang ini akan bersinggungan langsung dengan penguatan SDM Bawaslu sendiri maupun penguatan kesadaran masyarakat terhadap pengawasan pemilu. Kemudian juga perluasan wilayah pengawasan dari yang dulu mungkin hanya berfokus pada wilayah-wilayah spot-spot misalnya di tengah kota dan lain, dirambah menjadi potensi terhadap pengawasan-pengawasan di wilayah-wilayah rawan dan wilayah-wilayah yang berhubungan dengan pemilih yang banyak misalnya. Kemudian upaya membangun sinergi Bawaslu, stakeholder dan masyarakat. Ini yang sedang kita lakukan pada saat ini. Kemudian wujud pengawasan partisipatif adalah pertama adanya Bawaslu yang kita tingkatkan kemampuannya dalam penerimaan laporan. Kedua adalah pengelolaan media sosial yang teman-teman dapat lihat sekarang, misalnya Bawaslu update dengan seluruh program-programnya dan juga seluruh kegiatannya di media sosial Bawaslu. Kemudian ada forum warga pengawasan pemilu. Ini kita meningkatkan partisipasi masyarakat, misalnya teman-teman di majelis taklim dan juga komunitas-komunitas yang kemudian kita ikutkan dan kita berdayakan untuk mengawasi pemilu. Kemudian ada gerakan pengawas pemilu partisipatif yang akan ada beberapa hal yang akan dilakukan. Pertama adalah misalnya SKPP dan lain-lain. Kemudian kelima adalah pengabdian masyarakat dalam pengawasan pemilu. Kita melibatkan namanya KKN ataupun magang itu pada Badan Pengawas Pemilu, kita persilahkan. Sehingga ini bisa digunakan oleh teman-teman mahasiswa dalam mengembangkan dan juga meningkatkan pemahaman mahasiswa bahwa pemilu itu tidak hanya sebagai penyelenggaraan kontestasi dalam perebutan kekuasaan yang legal setiap 5 tahun, akan tetapi banyak proses-proses yang kemudian dilakukan oleh baik penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, yang membutuhkan fokus dan juga perhatian dan juga kerjanya sebelum pemungutan suara. Kemudian keenam adalah pojok pengawasan, dan ketujuh adalah panduan untuk Saka Adiasta Pemilu. Kemudian indeks pemilu pada sebelum kita melakukan
indeks pada saat melakukan penyelenggaraan tahapan, maka Bawaslu akan memetakan dan juga membuat indeks kerawanan pemilu. Jadi indeks kerawanan pemilu sebagai alat pemetaan potensi, alat untuk mengukur potensi atau prediksi terhadap wilayah-wilayah prioritas yang rawan terjadinya pelanggaran. Identifikasi terhadap kategori rawan, alat untuk mengidentifikasi dan karakteristik kerawanan suatu wilayah, dan sumber datanya adalah bahan rujukan dan rekomendasi dalam pengambilan keputusan. Kemudian Bapak Ibu semua, kita akan melihat penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tahun 2024 yang akan datang. Kita akan lihat bagaimana proyeksi Badan Pengawas Pemilu. Pertama adalah penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tahun 2024. Pemilu 2019 dan 2024 memiliki kesamaan, yaitu didasari pada undang-undang yang sama. Karena undang-undang tidak berubah sampai saat ini. Namun hal-hal inilah yang perlu kita waspadai. Kalau undang-undang tidak berubah, maka seharusnya kita bisa memetakan potensi-potensi yang lebih banyak lagi dalam menangani beberapa kasus atau beberapa hambatan di pemilu tahun 2019 yang lalu. Kemudian pemilu dan pemilihan jadi kompleks karena diselenggarakan dengan tahun yang sama, yaitu 14 Februari tahun 2024 untuk pemungutan suara pemilihan umum dan juga 27 November tahun 2024 pada tahun yang sama. Sehingga jaraknya hanya 9-10 bulan. Dengan itulah kemudian kita harus sangat berhati-hati karena pemilu dan pemilihan ini diselenggarakan dengan tahun yang sama, sehingga beban penyelenggara itu akan semakin besar. Modal kita melakukan pengawasan pemilu tahun 2024 adalah pengalaman menyelenggarakan pemilu 2019 dan pemilihan pilkada serentak tahun 2020 dalam situasi yang pandemi COVID-19. Tantangan pemilu tahun 2024 adalah tahapan pemilu yang padat dan panjang. Semenjak 14 Juni tahun 2022 ini, maka tahapan pemilu sudah dimulai dan teman-teman penyelenggara pemilu baru saja selesai menyelenggarakan pilkada yang yang menyisakan waktu hanya sampai dengan penyelenggaraan pilkada itu menyisakan sampai dengan September 2021, sehingga waktu untuk melakukan review dan juga evaluasi itu semakin sedikit. Inilah tantangan kita ke depan, karena dengan itu penyelenggara pemilu menghadapi problem yang kemudian yang padat dan panjang ini. Kemudian yang kedua adalah pemilu mudah dan efisien. Ini tantangan kita, apakah kemudian pemilu kita harus mudah dan efisien? Harus. Akan tetapi bagaimana kemudian teman-teman penyelenggara pemilu itu melakukan proses untuk mempermudah dan mengefisienkan pemilu ini. Pertama misalnya mengenai desain kertas surat suara, kemudian kotak suara, desain TPS, desain juga teman-teman disabilitas dalam masuk dalam TPS atau pemungutan suara. Kemudian juga akses terhadap data pemilih, akses terhadap partai politik itu harusnya semakin mudah. Tantangan yang ketiga adalah peningkatan partisipasi pemilih. Tahun 2019 partisipasi pemilih kita sangat baik, di atas 70%, maka diharapkan pada tahun 2024 juga akan terdapat hal yang sama. Dan inilah tantangan penyelenggara pemilu depan untuk menginformasikan tentang kehadiran dan juga kewajiban teman-teman untuk para warga negara untuk melihat potensi-potensi siapa yang akan dia pilih. Dan kemudian hadir di dalam TPS menjadi suatu keharusan ataupun suatu tantangan kepada pemilih jika mereka ingin memilih pemimpin yang dirasa atau diinginkan, maka mereka harus ke TPS. Itulah tantangan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Dan kemudian yang tantangan keempat yang kita sekarang masih lalui dan juga angkanya meningkat pada saat ini adalah COVID-19 yang belum berakhir. Inilah tantangan-tantangan yang akan kita hadapi pada pemilu tahun 2024 yang akan datang. Kemudian Bapak Ibu, sebentar ini titik rawan pemilu. Pertama adalah adanya hoax, berita bohong dan hate speech. Kita mempunyai memori
terhadap pelaksanaan pemilu tahun 2014 dan 2019 ataupun pilkada tahun 2017, khususnya pilkada DKI, baik putaran pertama dan putaran kedua. Banyaknya tersiar berita bohong sehingga mengakibatkan permasalahan-permasalahan yang ada itu semakin terakselerasi dan kemudian terjadinya polarisasi, bahkan kemudian meningkatkan kebencian dalam masyarakat. Inilah yang kemudian harus kita waspadai pada 2024 yang akan datang. Kemudian kedua adalah kerumitan pemungutan dan penghitungan suara dan percepatan memperoleh hasil. Kita berharap dengan sungguh-sungguh keberhasilan KPU dalam meyakinkan masyarakat terhadap proses-proses rekapitulasi yang akan dihadapi. Proses-proses rekapitulasi yang terbuka, kemudian juga dilalui dengan proses-proses rekapitulasi dari bawah sampai pusat yang terpantau dengan baik dan bisa diakses masyarakat, dan hasilnya pun bisa kemudian langsung diakses oleh peserta pemilu dan juga masyarakat, sehingga tidak ada kemudian tanda tanya ataupun kemudian syakwa sangka dan lain-lain. Kemudian ada data dan pemutahiran data pemilih. Ini PR kita bersama, baik KPU maupun Bawaslu, untuk sama-sama meningkatkan orisinalitas dan juga kemutahiran data pemilih. Bahwa siapa yang terdata adalah memang ada orangnya, bukan tidak ada orangnya. Ataupun siapa yang kemudian harus dicoret karena misalnya meninggal dunia, pindah warga negara, dan lain-lain, itu harus menjadi concern dalam pemutahiran data pemilih. Kemudian yang keempat adalah pelanggaran netralitas ASN, TNI, dan Polri, dan juga kepala desa. Kalau kita lihat kasus-kasus pemilu tahun 2019, maka banyak sekali kepala desa yang terlibat dalam memilih atau mendorong calon anggota legislatif ataupun juga kemudian tim sukses dengan menggunakan dana desa. Inilah hal-hal yang perlu kita waspadai tentang pelanggaran netralitas. Karena nanti misalnya kalau ASN akan mengumpulkan pemilih ataupun masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon ataupun salah satu calon anggota legislatif atau parpol. Inilah yang harus dihindari oleh ASN, TNI, dan Polri, juga kepala desa. Kemudian politik uang dan penyalahgunaan anggaran ini nanti tadi berkaitan dengan kepala desa yang menyalahgunakan untuk kepentingan dalam melihat politik uang. Jangan sampai politik uang itu tersebar dengan kasat mata, dan juga jangan sampai juga penyebarannya dan juga pelibatan masyarakat dalam melakukan penyebaran politik uang itu terjadi. Inilah tugas Bawaslu dan tugas kita bersama untuk mengawasi seluruh proses terhadap politik uang yang semakin hari ini semakin meningkat, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Dan terakhir adalah politik identitas atau politisasi identitas dan sara. Tentu untuk memilih calon anggota legislatif, partai politik, maupun calon pasangan presiden diperlukan suatu pemikiran atau penelusuran tentang informasi yang baik. Jangan sampai hanya karena pilihan-pilihan yang identitas tertentu yang kemudian menjadi pilihan yang sangat tradisional, walaupun itu tidak bisa juga disalahkan. Akan tetapi untuk meningkatkan kualitas demokrasi, maka pilihan-pilihan yang rasional berdasarkan visi misi dan program adalah ataupun track record adalah suatu hal yang kemudian menjadi sebuah landasan untuk memilih bagi masyarakat untuk memilih pasangan calon ataupun peserta pemilu dalam bilik suara. Inilah yang harus kita kerjakan bersama-sama, baik oleh KPU, Bawaslu, dan juga pemantau pemilu ke depan. Potensi penyebaran hoax. Hoax atau berita bohong merupakan variabel titik rawan dalam pemilu dan pemilihan yang sifatnya tidak terhindarkan di era digitalisasi pada saat ini. Dampak penyebaran hoax terutamanya adalah polarisasi masyarakat yang terjadi pada pemilu tahun 2019.
Pertama adalah yang dihantam adalah kredibilitas dan integritas penyelenggara pemilu menurun, kemudian kualitas pemilihan menurun, merusak rasionalitas pemilih. Ini yang kita takutkan ke depan, menimbulkan konflik sosial, ujaran kebencian, propaganda, dan lain-lain. Kemudian menjadi contoh pemilihan lain di berbagai level. Bahkan nanti sampai ke pemilihan kepala desa, itu akan terjadi potensi penyebaran hoax. Dan akhirnya mengakibatkan disintegrasi nasional. Inilah yang kemudian patut kiranya kita perangi bersama-sama, sehingga kemudian pemilu kita, bahkan pemilihan kepala daerah kita ke depan, jauh dari penyebaran hoax. Catatan hoax yang kami lakukan, penegakan hukum yang berdasarkan hasil pengawasan, 922 isu hoax, sebanyak 557 kasus diantaranya ditemukan pada Maret sampai dengan Mei 2019 yang merupakan masa puncak pemilu tahun 2019. Ini berdasarkan hasil kerja Kominfo, misalnya kita akan lihat, walaupun ini sangat sedikit, tapi ini merupakan sebuah usaha yang optimal pada saat itu dilakukan. Berdasarkan data dari Kominfo, terdapat temuan isu hoax seluruh kategori dari periode Agustus 2018 sampai 6 April 2022, terdapat total 9.814 hoax mengenai kesehatan, pemerintahan, politik, penipuan, internasional, kejahatan, dan lain-lain. Mekanisme penyediaan data pemilih juga harus kita perhatikan. Dalam negeri misalnya, PKPU tentang pemutusan dan penyelesaian data pemilih, sinkronisasi DPT pemilu terakhir, update data kependudukan berdasarkan pasal 204, Undang-Undang 7 tahun 2017, sinkronisasi pertama antara DPB dan DPT pemilu terakhir, dan data untuk dimutakhirkan sinkronisasi pertama plus DP4. Undang-Undang 7 menyatakan bahwa DPB atau DPT pemilu terakhir plus update data kependudukan. Data untuk dimutakhirkan adalah DPT pemilu terakhir plus DP4. Kemudian Undang-Undang 7 tahun 2017, data untuk dimutakhirkan adalah sama dengan DPT pemilu terakhir plus data penduduk Indonesia, warga negara Indonesia, dan data penduduk potensial pemilih pemilu di negara akreditasinya. Pasal 211 tahun 2000. Pasal 211 Undang-Undang 7 tahun 2017. Mekanisme pengawasan penyediaan data pemilih, Perwaslu nomor 24 tahun 2018, penyediaan data, penyerahan DP4 tepat waktu, mendapatkan salinan DP4, melakukan analisis terhadap DP4, untuk salinan DP4 untuk memeriksa akurasi dan validasi data pemilih. Melakukan hasil analisis diberikan kepada KPU, dan DP4 hasil koordinasi disampaikan kepada Bawaslu, Provinsi, Kabupaten, Kota. Sehingga kemudian dalam penyusunan daftar pemilih, memastikan penyusunan daftar pemilih hasil sinkronisasi, berdasarkan ketentuan diantaranya jumlah pemilih dalam satu TPS, tidak menggabungkan kelurahan atau desa atau sebenarnya lain, memudahkan pemilih atau secara geografis mudah, dan juga memperhitungkan jarak dan waktu tempuh. Ini kita lihat potensi dampak pemekaran wilayah Provinsi Papua, kesiapan SDM, rekrutmen penyelenggara, perubahan regulasi dan undang-undang, kemudian juga kesiapan anggaran, dan juga mekanisme pencalonan pilkada partai politik baru di setiap wilayah pemekaran. Ini potensi masalah kampanye dilaksanakan pada 75 hari, ada kampanye di luar jadwal, ada laporan dana kampanye tidak maksimal, pencetakan, sortir, pelengkapan, pemungutan suara membutuhkan waktu yang lama sehingga ada potensi terhambat. Dan juga ketika mengalami keterlambatan, maka juga proses berdampak pada proses distribusi pelengkapan pemungutan suara. Ini persiapan pengawasan pemilu dan pemilihan tahun serentak tahun 2024. Ini ada simulasi kalendernya, nanti teman-teman dapat baca, dan juga jumlah perencanaan penyusunan Perbawaslu, ada total 30 Perbawaslu yang akan diubah ataupun kemudian diganti ataupun direvisi ya. Kemudian kelembagaan Bawaslu, ini perubahan divisi yang sebelumnya diatur dalam Perbawaslu nomor 1 tahun 2021 dan 3 tahun 2021 yang akan diubah dalam Perbawaslu Pola Hubungan. Ini kita akan lihat di beberapa yang kemudian terjadi perubahan divisi di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Nah, inilah yang terakhir tadi ditanyakan oleh Pak Afid, pendidikan politik dan pengawasan pemilu pada pemilu dan pilkada. Pendidikan politik adalah proses pembelajaran mengenai pemahaman hak dan kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan negara. Kami mengadakannya salah satunya dengan sekolah pengawas partisipatif, pendidikan tentang pemilu, pengawasan pemilu kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mampu berperan dalam pengawalan atau mengawasi seluruh proses pemilu dan pemilihan. Kemudian
pengawasan partisipatif atau pusat pengawasan partisipatif merupakan bentuk strategi pencegahan dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu yang bertujuan untuk menjadikan pemilu yang berintegritas, mencegah terjadinya konflik, mendorong meningkatnya partisipasi publik, meningkatkan kualitas demokrasi, juga membentuk karakter dan kesadaran politik masyarakat. Ini dia konsolidasi data kader pengawas partisipatif Bawaslu di seluruh tingkatan. Ini dia ada misalnya ini tadi peran pemuda dan pemilih pemula adalah menurut RPJMN dan juga tupoksi Bawaslu berdasarkan undang-undang adanya pusat pengawasan partisipatif, ada pendidikan masyarakat dan pelibatan masyarakat. Ini dia kita lihat penggunaan teknologi, penjajakan kerjasama kelembagaan, forum warga pengawasan pemilu, pengabdian masyarakat, dan kampung pengawasan pemilu. Jadi ini beberapa program yang akan dilaksanakan oleh Bawaslu tahun 2022 sampai dengan 2024 yang akan datang. Kita akan lihat ada SKPP, ada pojok pengawasan, ada panduan Saka Adiasta pemilu. Dan juga ada akreditasi pemantau pemilu sebagai bagian dari pengawasan partisipatif. Bawaslu melakukan akreditasi pemantau pemilu pada tahun 2016, konsolidasi pemantau, pembagian tugas antar pemantau, juga laporan hasil pemantauan, dan juga jumlah pemantau pemilu pada tahun 2019 sebanyak 138 yang terdiri dari pemantau nasional dan internasional. Pada persiapan pemilu tahun 2024, pemantau pemilu terdaftar per 30 Juni 2022 sebanyak 5 lembaga pemantau. Semoga sekarang sudah tambah banyak ya. Sehingga kemudian pemantau itu semakin terfasilitasi dengan adanya Badan Pengawas Pemilu. Program pengembangan pemberdayaan kader pengawas partisipatif inilah yang akan kami lakukan. Dan demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan bahwa beberapa program yang akan kita lakukan dalam melakukan evaluasi dan juga menyelenggarakan dan memetakan potensi kerawanan-kerawanan yang akan ada dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 yang akan datang. Semoga hal ini bisa menjadi concern kita bersama, baik Netfeed dan juga SPD dan juga teman-teman kode inisiatif. Sekali lagi terima kasih. Semoga menjadi bahan untuk teman-teman semua, para pembelajar di kelas pemilu. Dan semoga semua tidak puas sehingga kemudian bisa melakukan proses-proses intelektual dalam mengecek bahan yang saya berikan tadi. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bagja atas materi yang sangat luar biasa. Harapannya Pak Bagja masih bisa stay begitu sampai nanti akhir, karena saya sudah mengumpulkan Pak Bagja beberapa pertanyaan yang saya rasa Pak Bagja mempunyai otoritas untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih Pak Bagja. Ada beberapa poin yang saya catat begitu ya. Ini menjadi penting untuk kita diskusikan. Nanti teman-teman yang raise hand nanti ya setelah narasumber ketiga. Ada beberapa poin yang sudah saya highlight terkait titik rawan pemilu. Ini yang kemudian perlu kita antisipasi bersama, dari mulai penyebaran hoax dan hate speech sampai dengan politik identitas. Dan kita juga mungkin teman-teman juga ada yang menjadi bagian begitu ya dari strategi Bawaslu tadi terkait pengawasan pemilu. Mungkin ada teman-teman yang alumni sekolah kader pengawasan partisipatif dan teman-teman yang di sini mungkin tergabung dalam pemantau pemilu. Dan izin melaporkan Pak Bagja, mungkin segera Netfeed nanti melalui Ibu Ketua akan mendaftarkan sebagai pemantau pemilu di Bawaslu RI. Nanti kita bisa menjadi bagian dari pemantau pemilu di Indonesia. Terima kasih Pak Bagja. Selanjutnya narasumber yang kedua, kita sambut Pak Hasyim Asy'ari. Selamat pagi Pak Hasyim, salam sehat Pak. Apakah Pak Hasyim sudah bergabung bersama kita di Zoom? Sudah Mas. Assalamualaikum Pak Hasyim. Salam. Ya, selamat pagi Pak, salam sehat. Terima kasih atas keluangan waktunya untuk bergabung bersama kami. Ini merupakan pembukaan kelas pemilu Pak. Nanti
setelah ini para peserta akan ikut kelas maraton begitu ya, yang kita selenggarakan setiap akhir pekan dengan beberapa topik terkait kelas pemilu. Dan izin melaporkan Pak Hasyim bahwa dari 186 orang yang hadir pada Zoom pagi hari ini, 148 adalah peserta kelas pemilu yang tersebar di 20 provinsi dengan variasi latar belakang Pak, dari mulai pengurus Netfeed, penyelenggara pemilu, pegiat pemilu, akademisi, dan jurnalis. Terkait topik pada pagi hari ini Pak Hasyim, terkait pendidikan pemilu untuk generasi muda Indonesia, tentu ini menjadi core business begitu ya dari KPU tersendiri, bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, tidak hanya secara kuantitatif, akan tetapi secara kualitatif. Kita mengapresiasi bahwa jumlah pemilih pada tahun 2019 cukup besar, meningkat begitu ya. Akan tetapi perlu kita lihat apakah latar ataupun faktor yang mempengaruhi peningkatan tersebut. Apakah sudah benar bahwa kesadaran politik masyarakat sudah meningkat, atau ada faktor-faktor lain yang kemudian mempengaruhi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Kita spesifik pada pemilu tahun 2019. Pertanyaan kami Pak nanti bisa disampaikan secara elaboratif oleh Pak Hasyim tentang bagaimana urgensi pendidikan pemilu untuk generasi muda Indonesia. Ini menjadi penting Pak, karena dari data yang kami kutip begitu ya, 70 sampai sekitar 80 juta pemilih pada tahun 2019 adalah kelompok generasi muda begitu. Dan itu diprediksi akan meningkat pada tahun 2024 nanti. Bagaimana KPU bisa melihat potensi dan juga tantangan dan juga peran generasi muda untuk pemilu dan juga demokrasi Indonesia ke depannya, Pak Hasyim. Monggo Pak Hasyim, 15-20 menit layar disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman Netfeed yang kami hormati, Mbak Dahlia khususnya, Mbak narasumber, Mas Bagja yang saya lihat di sini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf saya terlambat bergabung karena barusan mendarat. Dan yang berikutnya juga saya mohon maaf kalau Mbak Dahlia saya nanti bergabung juga tidak bisa terlalu lama. Ada beberapa tamu yang sudah menunggu juga ya. Pertama begini, saya merespon saja apa yang disampaikan oleh Mas moderator ya, untuk yang memimpin forum ini. Orang hadir memilih atau orang tidak hadir memilih itu banyak faktor ya. Tetapi itu harus diteliti tentang itu. Yang pertama bisa karena desain kepemiluannya. Maksud saya begini, pemilu yang karakternya nasional dengan pemilu yang karakternya lokal itu pasti akan mempengaruhi orang untuk hadir. Karena kalau pemilu nasional itu seluruh wilayah Indonesia, sebagai contoh ya, seluruh wilayah Indonesia dilakukan pemilu dan dilakukan pada hari libur atau yang diliburkan. Prakteknya kalau hari Rebo itu kan diliburkan. Sehingga semua orang di seluruh Indonesia itu konsentrasi memilih. Tapi berbeda dengan pemilu lokal ya. Misalkan pemilu Depok misalkan. Orang tinggal di Depok, yang jadi pemilih kan warga yang berKTP Depok. Tetapi kalau kerjanya itu di Jakarta, dan Jakarta tidak ada pemilu, maka hari itu mereka juga berangkat bekerja. Apalagi yang kerjanya itu kerja-kerja harian. Pilihannya kerja atau tidak dapat penghasilan pada hari itu. Nah itu juga mempengaruhi. Itu yang saya maksud dengan desain kepemiluannya antara nasional dengan lokal. Nah pengalaman kemarin, pemilu 2019, itu ada 5 jenis pemilu yang diselenggarakan secara nasional. Maksudnya secara nasional itu di seluruh wilayah Indonesia dilakukan pemilu itu. Itu dalam pandangan kami menjadikan orang terdorong untuk hadir ya. Dan yang bekerja banyak pihak, bukan hanya KPU, semua calon, semua peserta, semua tim sukses, tim kampanye bekerja menggerakkan pemilih untuk hadir ya. Nah, faktor kemudian memilih siapa, kenapa tertarik memilih partai itu, memilih calon yang ini, itu saya kira penting untuk diteliti. Tetapi yang ingin saya katakan bahwa
desain keserentakan pemilu nasional dan pemilu lokal itu menjadi sesuatu yang berbeda ya. Nah, yang menarik adalah pada waktu Pilkada 2020. Saya kira kita tahu bahwa dalam situasi yang pandemi antara pemilu 2019 dan pemilu Pilkada 2020 itu target KPU untuk pemilih hadir itu sekitar 77,5%. Nah, untuk pemilu nasional yang 2019 itu tercapai pada angka sekitar 81,8% yang hadir. Itu dapat dimaklumi karena tadi ya pemilu diselenggarakan di 2.593 dapil ya. Sehingga banyak pihak yang menggerakkan pemilih untuk hadir. Nah, Pilkada 2020 kemarin dalam situasi COVID, banyak orang pesimis untuk tercapai angka partisipasi yang mencapai target ya 77,5%. Betul kemarin tidak mencapai 77,5%, yang hadir sekitar angka 76%. Tapi itu untuk ukuran di Indonesia saya kira juga sudah termasuk tinggi dalam situasi pandemi COVID. Dan kalau diperbandingkan dengan sejumlah negara seperti di Amerika Serikat ada Pilpres, kemudian di Korea Selatan juga ada pemilu, itu angkanya tidak sampai mencapai seperti yang dicapai di Indonesia. Ini satu hal yang menarik untuk diteliti. Saya belum tahu apakah sudah ada lembaga yang meneliti itu, tetapi di bagian awal setelah selesai pemilu, selesai pilkada, saya ditanya banyak pihak, kira-kira ya analisis saya itu begini. Yang pertama, orang sudah terlalu lama di dalam rumah ya, dalam situasi istilahnya kemarin pada waktu COVID itu ada istilah lockdown, ada istilah WFH dan segala macam ya. Itu orang terdorong untuk pengen tahu situasi di luar. Yang kedua, ketika disampaikan bahwa ini nanti pilkada akan dilaksanakan dengan protokol kesehatan COVID misalkan, orang penasaran pilkada dengan standar protokol COVID itu kayak apa sih? Yang saya kira kemarin ada beberapa perbedaan ya. Orang hadir ke TPS itu kan dijadwal. Nomor urut sekian sampai sekian hadirnya di jam sekian. Nomor urut sekian sampai sekian jam sekian. Yang waktu itu tujuannya supaya tidak terjadi kerumunan di TPS. Dan itu alhamdulillah tercapai. Bahkan penilaian dari BNPB waktu itu, atau Satgas COVID waktu itu, angka kepatuhan terhadap protokol COVID dalam pilkada itu sekitar 97%. Ini saya kira satu hal yang luar biasa ya, dicapai bukan KPU, tapi ini dicapai oleh pemilih kita. Semuanya taat, dan bikin saya deg-degan itu adalah masa inkubasinya, bukan pada hari H tanggal 9 Desember, justru 14 hari ke depan, kira-kira ada ledakan enggak? Sehingga kemudian mungkin dikhawatirkan muncul tuduhan ada klaster pilkada ya. Tapi alhamdulillah 14 hari ke depan setelah tanggal 9 pada kurun sekitar tanggal 23, 24, 25 atau akhir Desember ya. Yang saya kira kita tahu itu juga hari-hari libur, orang juga berkerumun lagi, ada liburan akhir tahun dan segala macam. Alhamdulillah tidak ada laporan tentang katakanlah istilahnya klaster COVID itu. Ini kebaikan-kebaikan atau keunggulan-keunggulan seperti ini saya kira penting untuk kita teliti dan kemudian kita adopsi untuk penyelenggaraan pemilu ke depan, baik pemilu 2024 maupun pilkada 2024. Nah, yang kedua begini, dalam konteks partisipasi ini salah satu indikatornya adalah kehadiran pemilih. Tetapi saya kira benar bukan hanya itu saja indikatornya. Bisa dilihat dari sisi yang lain, misalkan pada waktu pendaftaran partai politik itu berapa banyak orang terlibat di dalamnya, menjadi pengurus, menjadi anggota. Demikian juga ketika pintu-pintu rekrutmen penyelenggara pemilu, baik di KPU pusat, provinsi, kabupaten kota, PPK, PPS, KPPS, ya, itu juga luar biasa antusiasme orang untuk ikut mendaftar atau ikut terlibat ya. Saya tidak ingin komentar yang Bawaslu karena Mas Bagja sudah cerita panjang lebar. Saya kira dalam situasi yang sama
pintu-pintu rekrutmen di Bawaslu mulai pusat sampai Panwas TPS ketika dibuka juga partisipasinya tinggi sekali, orang pada berminat bergabung menjadi bagian dari penyelenggara pemilu. Nah, jadi indikatornya tadi itu, pemilih yang hadir, kemudian seberapa banyak orang terlibat menjadi bagian dari penyelenggara, kemudian orang memperbincangkan pemilu misalkan ya, dan juga forum-forum misalkan pemantau pemilu dan seterusnya. Itu menjadi indikator-indikator antusiasme orang untuk hadir memilih. Demikian juga, saya kira yang penting untuk kita perhatikan adalah begini. Kalau boleh dikatakan ya, kalau dibuat klaster atau pengelompokan, sebetulnya yang menjadi tanggung jawab KPU secara formal itu surat suara sah. Itu yang jadi ukurannya. Kalau partisipasi kan sebetulnya kalau menurut studi-studi voting behavior perilaku memilih, itu ada dua hal besar yang sering jadi faktor. Yang pertama adalah profiling calon atau peserta pemilu, menarik nggak orang untuk hadir memilih. Yang kedua adalah isu-isu kampanye yang dibawakan oleh masing-masing calon atau masing-masing peserta pemilu. Nah, nanti mungkin teman-teman Netflix bisa menelusuri lembaga-lembaga survei atau media yang rutin melakukan jajak pendapat tentang hal ini. Apakah faktor calon atau faktor peserta pemilu menarik pemilih untuk hadir atau tidak? Apakah isu-isu kampanye itu menarik atau tidak? Salah satu kritik dalam pemilu serentak kemarin itu kan pemilih menjadi tidak fokus, calon juga tidak fokus untuk mengkampanyekan apa yang mau dikerjakan. Demikian juga pemilih ketika mau mengamati isu-isu dalam kampanye juga mengalami kebingungan. Maksud saya kebingungan itu begini. Boleh dikatakan kemarin semua konsentrasi itu terserap terhadap profiling atau terserap oleh profiling calon presiden wakil presiden. Demikian juga isu-isu dalam pemilu presiden wakil presiden. Sehingga kemudian boleh dikatakan mungkin teman-teman yang ada di forum ini saja merasakan partai katakanlah partai nasional ya, ada 16 partai, bisa nggak teman-teman membedakan masing-masing karakter isu kampanyenya apa? Kayaknya juga nggak jelas, dalam arti maksudnya nggak jelas itu bukannya nggak ada ya, tetapi semua lebih fokus kepada apa yang dikampanyekan oleh capres ya. Apalagi kemudian DPD provinsi, DPD kabupaten kota. Padahal biasanya hari-hari dirasakan orang itu justru isu-isu lokal, kebijakan dari Pemda setempat dan seterusnya, itu yang dirasakan. Kalau DPRD provinsi, Pilgub, itu mestinya ruang lingkupnya adalah yang lintas kabupaten di sebuah provinsi. Nah, kalau nasional kan berarti isu-isu di kabupaten kota, di provinsi yang lintas provinsi, itu jadi isu nasional. Tapi rasa-rasanya kok kita tidak atau kurang ya merasakan itu. Karena campur aduk antara programnya presiden, anggota DPR RI, DPD, DPRD provinsi, kabupaten kota. Dan mungkin ini kalau kita cek di hasil-hasil survei lembaga-lembaga atau media yang melakukan itu, kurang lebih pandangannya hampir sama dengan saya katakan, yaitu orang lebih konsentrasi kepada calon-calon presiden dan juga isu-isu kampanye presiden. Nah, catatan yang berikutnya adalah soal sah dan tidak sahnya surat suara. Jadi kalau dilihat dari 5 jenis pemilu itu, pemilu presiden, pemilu DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten kota, yang menurut saya menarik kita amati adalah surat suara tidak sah untuk pemilu DPD. Padahal secara teknikalitas desain surat suara untuk DPD itu relatif sederhana. Itu hampir sama dengan pemilu presiden, hampir sama dengan pemilu gubernur, bupati, wali kota. Ada fotonya, ada namanya, tinggal dipilih itu. Tapi justru yang tidak sah banyak itu DPD. Ini menjadi pertanyaan yang besar ya, saya kira penting untuk kita teliti. Misalkan begini, apakah suara-suara tidak sah itu sebagai bentuk semacam protes voting gitu ya, sikap protes itu, bahwa DPD secara ruang lingkup kewenangan itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan DPR. Membahas undang-undang saja wewenangnya DPR dengan presiden. DPD
diajak itu kalau ada isu-isu yang berkaitan dengan hubungan dengan pemerintah pusat dan daerah. Ada isu-isu daerah. Tapi dari segi kewenangan kan dilibatkan itu kan didengerin doang. Belum tentu kemudian diajak mengambil keputusan. Karena memang keputusan bukan ada di DPD. Nah bisa aja karena konstruksi kewenangan DPD yang macam itu mendorong orang untuk melakukan protes voting tadi itu. Bentuknya adalah surat suara tidak sahnya menjadi tinggi. Tapi sekali lagi, apa yang saya katakan itu baru analisis yang spekulatif ya, karena tidak berdasarkan riset yang mendalam. Nah saya kira ruang ini masih sangat terbuka untuk kita teliti lebih mendalam. Nah yang terakhir, berbagai lembaga mengeluarkan angka-angka kategorisasi pemilih ya, dan generasi apa mas istilah generasi yang paling muda itu Z itu jumlahnya mendominasi. Kalau risetnya Kompas menyebutkan bahwa sekitar 60-70% didominasi oleh generasi Z. Nah yang menarik adalah dari generasi Z saja itu sekitar di atas 80% berminat untuk dalam kepemiluan. Tapi ada dua faktor yang kemudian nanti bisa dicek lagi surveinya Kompas itu. Ada dua faktor yang mempengaruhi kira-kira nanti fix di atas 80% mereka akan terlibat betul atau tidak. Itu adalah masih ada kebingungan mau milih siapa itu. Kemudian yang kedua, apa alasannya harus memilih, bukannya harus ya, apa ya, kecenderungan gitu ya. Cenderung memilih partai itu atau calon itu dan seterusnya. Ini yang masih ngambang, sehingga dugaan saya nanti baru bisa fix itu kalau dalam durasi yang tidak terlalu lama dari hari pemungutan suara, karena proses pencalonan, katakanlah pencalonan peserta pemilu ya untuk jenis partai politik baru akan diketahui 15 Desember 2022. Itu akhir tahun ini. Itu orang baru bisa menimbang-nimbang tentang ini partai-partai yang akan bertarung dalam pemilu. Tapi setidak-tidaknya sudah ada semacam jaminan ya dalam tanda kutip partai politik yang memiliki kursi di Senayan, 9 partai politik itu boleh dikatakan sudah di depan gerbang lah untuk menjadi peserta pemilu kembali. Karena ada putusan Mahkamah Konstitusi bahwa terhadap partai politik yang Senayan ini perlakuannya adalah mendaftar dan kemudian hanya verifikasi administrasi tanpa verifikasi faktual. Beda dengan partai pemilu 2019 yang tidak lolos Senayan dan juga partai baru. Nah, kemudian bulan Mei itu nanti mulai ada pencalonan, baik ada DPR RI, provinsi, kabupaten kota, DPD, dan kemudian presiden. Dan baru akan kita ketahui itu pada bulan November di DCT, daftar calon tetap, siapa yang akan dipilih pada pemilu yang akan datang. Nah, berdasarkan antusiasme, katakanlah tadi ya, di atas 80% generasi Z itu akan terlibat dalam pemilu. Nanti pembuktiannya itu dari pasca November sampai dengan pasca 14 Februari hari pemungutan suara. Ini yang saya kira penting. Yang terakhir, KPU menjalin kerjasama dengan berbagai macam kampus dan kampus banyak mengajukan MOU pada KPU. Nah, di antara yang mau kita tangkap dan kita dorong adalah salah satu inovasi yang akan dikerjakan adalah merekrut teman-teman mahasiswa menjadi anggota KPPS, penyelenggara pemilu di KPPS. Ini dalam rangkanya satu, sebagaimana yang sudah dalam situasi COVID dan juga sebagai antisipasi pengalaman yang lalu 2019 itu direkomendasikan penyelenggara badan ad hoc itu di bawah 50 tahun. Ini saya kira penting untuk kita jadikan pintu masuk nanti. Teman-teman usia mahasiswa ini kan pasti di bawah 50 tahun. Yang kedua kemudian salah satu isu kemarin kan mahasiswa yang berada di luar wilayah administrasi di mana terdaftar di DPT itu menggunakan hak pilihnya kan ada keterbatasan, misalkan ketersediaan surat suara. Oleh karena itu kalau menjadi anggota KPPS, salah satu syarat anggota KPPS kan warga setempat di mana dia bertugas sebagai anggota KPPS. Nah dengan begitu maka teman-teman mahasiswa ini nanti tidak perlu kemana-mana, penugasannya dari kampus untuk menjadi anggota KPPS, yaitu cukup di kampung halamannya sendiri-sendiri. Itu juga akan mengurangi resiko
kehilangan hak suara ya. Maksud saya begini, begitu ada orang pindah milih lintas dapil itu kan kehilangan satu jenis pemilu. Itu yang kemudian di bagian akhir banyak yang hanya dapat kesempatan memilih itu adalah untuk pilpres saja. Nah ini kalau kemudian banyak mahasiswa terlibat, mungkin anggota KPPS kita itu sekitar 5 jutaan di seluruh pelosok Indonesia. Karena ada pemilih yang ada petugas yang menjadi petugas pemilu di luar negeri juga. Itu menjadi sesuatu pertimbangan yang nanti bisa jadi ukuran juga ya, mengukur antusiasme Gen Z itu terhadap pemilu, apakah tertarik nggak menjadi bagian dari penyelenggara pemilu. Itu bisa kita temui dari dua sisi. Di satu sisi kerjasama antara KPU dengan kampus-kampus ya di satu sisi. Di sisi lain teman-teman organisasi kemahasiswaan ya seperti PMI, HMI, GMNI, IMM dan yang lain-lain itu melalui organisasinya bisa mendorong anggotanya untuk terlibat menjadi bagian dari penyelenggara pemilu. Saya kira yang terutama KPPS ya. Sehingga dengan begitu dorongan itu bisa dari dua sisi. Di satu sisi melalui penugasan dari kampus, apakah itu KKN tematik, apakah itu masuk kerja-kerja praktek dalam rangka untuk pemenuhan program Merdeka Belajar itu, atau sisi yang lain digerakkan melalui jalur organisasinya itu. Jadi itu nanti yang kita lihat apakah organisasi kemasyarakatan, kemahasiswaan itu dorongannya efektif atau tidak. Nah yang terakhir sekalian, saya kira kita paham semua bahwa aktor utama dalam demokrasi adalah partai politik. Nah ini saya kira penting juga misalkan berbagai macam pihak, kelompok masyarakat itu berinteraksi aktif dengan partai politik. Maksudnya berinteraksi aktif itu begini, semua pintu-pintu pencalonan itu sebagian besar oleh partai politik. Dan ini harus dikawal, misalkan silaturahim atau gerakan apa kepada partai politik untuk mendorong kira-kira profil atau karakter calon seperti apa yang diharapkan masyarakat kepada partai politik. Sehingga dengan begitu sebelum musim pencalonan nanti, itu kalau pencalonan, jadi gini, secara teoritik ada beberapa istilah ya, yang di internal partai itu ada yang namanya istilah itu recruitment and selection, itu di internal partai. Nah kalau partai ke KPU itu namanya nomination, pencalonan dari partai ke KPU itu namanya nomination. Nah musim pencalonan ke KPU nomination itu Mei 2023. Pastilah jauh hari sebelum itu ada proses-proses rekrutmen and selection di internal partai. Ini saya kira segera dikawal. Jangan dibiarkan partai berjalan sendiri. Nanti begitu calon yang diusulkan itu, kita baru teriak-teriak gitu, loh kok calonnya itu. Kita nggak bisa juga menyalahkan tuh calonnya itu kalau kita nggak pernah berinteraksi dengan partai. Ini saya kira penting juga, misalkan Mbak Dahlia dengan teman-teman Netfit, dalam program-program kelas pemilu berikutnya, itu mulai mengundang tokoh-tokoh partai politik dalam satu sesi itu bergiliran berapa orang begitu, untuk pengen kita ketahui sesungguhnya apa cara pandang partai politik, kriteria partai politik ketika merekrut orang-orang yang akan dicalonkan. Ini nggak boleh kemudian kita biarkan saja, supaya kemudian ada interaksi aktif lah antara masyarakat sipil dengan partai politik, demikian juga sebaliknya partai politik dengan masyarakat sipil. Sehingga nanti kalau ada apa-apa itu tidak kemudian jatuhnya itu saling menuduh atau saling menyalahkan. Tapi kalau sinergi itu jalan ya, teman-teman yang di luar partai mendorong tentang kriteria calon untuk DPR RI seperti apa, DPRD provinsi, kabupaten kota seperti apa, calon presiden seperti apa, calon gubernur, bupati, wali kota seperti apa, kita dorongkan terus, kita publikasikan dan seterusnya ya. Itu akan menjadikan orang atau mendorong orang untuk berinteraksi aktif dengan partai dan juga menggandeng partai untuk berinteraksi aktif dengan teman-teman civil society. Ini yang kadang-kadang interaksi yang ini seringkali lemah. Maksud saya lemah itu begini, baru komplain kalau sudah kejadian, tapi ketika masih ada peluang nggak pernah ada yang menggunakan atau memanfaatkan peluang itu.
Saya kira itu Mas moderator yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Mbak Dahlia, terima kasih atas kesempatan ini. Nanti suatu ketika akan ketemu lagi di forum-forum berikutnya. Oh ya, satu lagi yang tidak kalah pentingnya itu ini. Apa itu namanya? Daftar pemilih ya. Karena kalau kita membaca undang-undang, yang namanya pemilih itu syaratnya kan satu, warga negara Indonesia, yang kedua sudah 17 tahun pada hari pemungutan suara, atau belum 17 tahun tapi sudah kawin atau pernah kawin. Nah, yang terakhir adalah terdaftar. Jadi untuk bisa mengenal hak pilih itu terdaftar. Ini penting juga dilakukan gerakan sosial supaya kemudian orang terdorong untuk memeriksa apakah dirinya sudah terdaftar atau tidak. Nah, KPU sedang menyiapkan pintu-pintu untuk kalau ngecek online sudah ada ya, tetapi kemudian membuat peluang untuk mendaftarkan secara online. Ini yang kemarin di fitur-fiturnya KPU belum ada, sehingga kemudian siapapun bisa ngecek, ketik nama, ketik NIK, kalau ternyata belum ada nanti kita kasih fitur untuk mendaftar secara online. Tentu akan kami klarifikasi verifikasi dulu yang mendaftar, misalkan Dahlia daftar, ngetik ternyata belum ada, lalu klik daftar online ya. Begitu daftar kan tidak kemudian langsung kita masukkan daftar pemilih, tapi kemudian kita minta cek, oh KTP-nya Jakarta Pusat ya, kita minta cek teman-teman KPU Jakarta Pusat apakah ada nama Dahlia di katakanlah kelurahan ini, RT ini. Kalau memang ada, ini semacam coklit lah kira-kira begitu ya. Kalau ada kemudian dapat dikonfirmasi baru dimasukkan dalam daftar pemilih sementara. Sehingga ini suatu kesempatan Mbak Dahlia ketika ngecek lagi namanya sudah masuk di daftar pemilih sementara gitu ya. Itu sudah ada desainnya, sudah terdaftar dan akan dialokasikan di TPS nomor berapa, di kelurahan mana. Ini saya kira gagasan yang penting supaya kemudian aksesibel ya, siapapun yang bisa memiliki akses terhadap informasi data pemilih, dan bagi yang belum terdaftar bisa secara online mendaftarkan itu. Ini penting karena sekali lagi kalau kita baca runtutan syarat pemilih itu yang paling akhir adalah terdaftar. Nah, terdaftar ini menjadi tugas tanggung jawabnya KPU untuk menyiapkan layanan pendaftaran pemilih yang aksesibel, komprehensif, valid, kemudian mutakhir dan aksesibel tadi itu supaya bisa diakses oleh siapapun informasi yang ada di situ. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, Mbak Dahlia. Saya mohon maaf, saya mau izin tidak bisa bergabung berlama-lama di forum ini. Moga-moga nanti ada forum yang lain kita bisa berjumpa lagi di forumnya Netfit. Saya kira itu, terima kasih. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Saya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasyim atas penyampaian sangat luar biasa dan juga keluangan waktunya. Hasyim, Mas Afid mohon izin sebelum Pak Hasyim atau juga Mas Bagja ini karena beliau sibuk, kita foto bersama dulu bersama Pak Hasyim dan Pak Bagja ya. Ya, ini penting. Silakan teman-teman bisa on cam. Teman-teman bisa Ya, on Mbak cam Dahlia. ya. Monggo. Sebentar, Li. Yang belum wajahnya belum kelihatan disuruh menampakkan wajah Ya, dulu. silakan teman-teman bisa on cam, teman-teman panitia bisa dibantu. Kalau sudah on cam semua akan direkam oleh Mas Yazid dan teman-teman. Silakan dimulai dari halaman pertama sampai halaman 10. Ini ada 10 halaman ya. Oke. Silakan teman-teman on cam ya. On cam-nya lumayan lama. Silakan dibantu teman-teman panitia. Yang ganteng Mas Bagja. Yang penting ada perempuan ini. Ada Mbak Dahlia. Tidak all male panel. Kalau nggak diprotes banyak orang gitu. Silakan Mas Yazid bisa diaba-aba Mas. Oke, baik Mas. Sebentar. Saya foto satu-satu. Halaman 1. Halaman kedua.
Halaman ketiga. Halaman keempat. Halaman kelima. Halaman keenam. Halaman ketujuh. Halaman ke-8. Halaman ke-9. Oke, sudah. Oke, terima kasih Mas Yazid. Terima kasih Pak Hashim atas keluangan waktu dan materi yang luar biasa. Semoga tetap berkenan Pak dan sehat selalu untuk Pak Hashim dan teman-teman semuanya. Saya pamit ya Mas. Ya, silakan. Pak Bagja saya duluan ya. Oke. Untuk Pak Bagja sementara kita tahan dulu di forum karena ada beberapa pertanyaan Pak. Mungkin Pak Bagja sudah melihat chat saya Pak ya. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah saya rangkum. Apakah rangkuman saya sudah kelihatan Pak Bagja dari beberapa pertanyaan? Teman-teman itu fokus pada yang pertama Pak terkait tantangan pemilu tahun 2024 terkait efisiensi dan kemudahan pemilu. Kemudian terkait pilkada Pak yang diselenggarakan pada bulan November itu kan cukup berdekatan gitu ya dengan pemilu pada bulan Februari. Itu tentu kerumitan dan juga tantangannya ada begitu. Dan kira-kira langkah dari Bawaslu seperti apa? Dan terkait partisipasi pemilu Pak, bagaimana Bawaslu mempersiapkan dan juga mengantisipasi mempersiapkan begitu ya terkait partisipasi masyarakat pada pemilu 2024 nantinya. Monggo Pak Bagja bisa direspon Pak Bagja. Oke Mas. Pertama, kalau bingung jangan bingung. Karena mudah dan efisien itu tergantung masa pandemi. Pandemi kita mempermudahnya dengan telekonferensi atau video conference ke depan untuk adjudikasi ataupun juga mediasi, dan kemudian juga untuk proses-proses berita acara pemeriksaan itu bisa dilakukan dengan video conference ya. Kemudian juga pengawasannya melalui media sosial misalnya, pengawasan melalui teknologi informasi. Itu salah satunya ya. Kemudian yang kedua adalah tadi Fahrul Mora pelaksanaan jaraknya. Kemudian dalam pengawasan kira-kira berlangkah pengawasan seperti apa? Kita akan mengikuti seluruh rangkaian yang akan dicanangkan oleh teman-teman KPU karena kita mengikuti tahapan yang akan diberikan oleh KPU. Kemudian tantangannya 9 bulan ini apa? 9 bulan ini bagaimana kita membuat semua komisioner Bawaslu Kabupaten Kota dan Panwasca mempunyai standar kompetensi yang sama. Ini yang salah satunya langkah untuk mengatasi kerumitan itu. Dan kemudian mempermudah juga alat kerja pengawasan dan lain. Nah itu yang dilakukan Bawaslu. Yang kedua, berita hoax di era digitalisasi tidak bisa dihindari. Apakah ada aturan khusus? Aturan khusus akan diatur oleh KPU bukan oleh Perbawaslu. Perbawaslu adalah bagaimana proses penanganannya. Tapi kalau kemudian pelarangannya, kemudian batasannya itu ada di dalam PKPU. Kita sekarang mendorong Kementerian KPU untuk membuat PKPU khusus dalam misalnya netralitas ASN dan juga salah satunya ada penyebaran hoax, fitnah dan berita politisasi sara. Ini kami harapkan bisa diatur oleh PKPU ke depan untuk memperkuat detailing dari undang-undang. Kemudian kecurangan
nama masyarakat takut untuk melaporkannya. Wah, kalau takut ya kita akan buat jadi temuan. Tapi juga temuan kalau kemudian tidak didukung oleh para pihak akan jadi masalah. Jadi harus bisa teman-teman dipanggil sebagai saksi. Ini pasti akan, karena kalau pidana akan sangat berkaitan dengan ini. Kemudian kita juga menawarkan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, jika diperlukan oleh teman-teman pelapor ataupun yang menyaksikan. Kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat. Ya pasti tidak akan cukup kalau tingkat pusat dan provinsi. Tapi kalau tingkat kabupaten kota itu bekerja, saya kira tidak semua juga bisa kita coverage wilayahnya. Ya, akan tetapi dengan cuplik daerah-daerah tertentu juga akan menjadi suatu getuk tular lah sebutannya. Jadi akan proses-prosesnya akan tersebar dengan baik. Kemudian kerumitan sudah tadi, ya ini saja ya Mas ya. Kalau saya lihat sampai dengan Pak Lukman Bau-Bau yang ada di saya, Mas Afid. Oke, terima kasih Pak Ketua. Mungkin teman-teman satu ya yang mau bertanya, speak up langsung, bisa mengaktifkan mikrofonnya. Satu atau dua sebelum Pak Bagja meninggalkan room. Silakan, tadi saya lihat ada Mas sebentar. Ada Mas Indra, silakan Mas Indra. Bisa berbicara langsung, Mas. Mas Indra dari Sulbar, silakan Mas Indra. Barangkali mau berbicara langsung. Halo Mas Indra. Kayaknya yang mau nanya tadi Mas Eka deh dari Gorontalo, Afid. Oke, Mas Eka bisa langsung menyampaikan pertanyaannya, Mas. Silakan, Mas. Jika enggak ada, kita akan cukupkan untuk sesi dengan Pak Bagja. Itu ya. Biar Bu Dahlia ini yang meningkatkan partisipasi dalam bertanya. Iya. Di teman-teman Tadi kelas soalnya waktu Pak Bagja di awal itu pada tunjuk tangan, terus kayaknya sekarang udah pada nggak tahu nih. Ini Eka nih, Eka jadi nggak Kak? Eka ini Silakan, Mas sekretaris Gorontalo. Silakan. Silakan Mas, saya sudah unmute Mas. Silakan. Oke, terima kasih. Pak Ketua Bawaslu RI, Pak Rahmat Bagja, Kak Dahlia Umar, Ketua Net Indonesia, dan tadi Pak Hasim. Langsung saja pertanyaan saya dari Gorontalo, dari pengurus Net Gorontalo. Ada dua mungkin pertanyaan saya. Yang pertama, tadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Bagja. Yang pertama saya kira tentang indeks kerawanan ya, yang tadi dikatakan potensi hoax dan lain sebagainya. Dan di situ saya lihat kalau di Undang-Undang 7 2017 itu tepatnya di pasal 280 itu dilarang untuk menghina dan lain sebagainya. Tetapi saya ingin bertanya kepada Pak Ketua Bawaslu, sejauh mana Bawaslu mendefinisikan terkait dengan perbedaan antara black campaign dan negative campaign. Karena ini menjadi salah satu problematika di daerah, khususnya ketika kampanye. Hal-hal ini menjadi salah satu hal yang banyak disampaikan. Nah, kita tidak mungkin banyak mendengar bahwa salah satu calon membicarakan calon yang lain, apalagi dia bersangkutan dengan petahana yang mungkin kinerjanya tidak sesuai dengan target yang akan terlaksanakan. Kalau itu dibaca sebagai salah satu standar untuk menghina pasangan lain, ini juga menjadi salah satu problematik. Itu satu. Yang kedua, Pak Bagja, saya mungkin ingin mendapat persetujuan dari Pak Bagja terkait dengan indeks kerawanan juga. Tadi Pak Bagja sudah membuat skema ini. Gitu. Mungkin ada satu Pak Bagja, apakah Pak Bagja setuju kalau disharmoni antara penyelenggara pemilu itu menjadi salah satu yang memicu kerawanan pilkada di daerah atau pemilu. Kita lihat bahwa di tahun 2020 itu banyak, misalnya KPU tidak menjalankan rekomendasi dari Bawaslu.
itu menjadi salah satu presiden buruk, dan di Kabupaten Gorontalo itu terjadi dan diputus di DKPP, komisioner KPU-nya itu diberi sanksi gitu, dan itu menjadi salah satu wacana di publik di mana KPU ini mungkin ke petahana dan Bawaslu ke lawannya gitu, dan ini memancing suatu kerawanan baru di tengah-tengah masyarakat. Saya kira 2 pertanyaan itu saja Pak Bagja, terima kasih. Terima kasih Mas Eka. Mas Lukman, singkat Mas, kalau mau berbicara Mas. Satu lagi Pak Bagja mungkin bisa direkap. Mas Lukman udah nanya ini di chat. Pertanyaan beda atau sama Mas? Beda. Oke, silakan Mas, singkat Mas. Setengah menit Ya, Mas. singkat saja Pak. Ya. Pertanyaannya terkait persoalan indeks kerawanan pelanggaran netralitas dan politik uang. Kan biasanya itu yang terjadi, politik uang yang digunakan itu seringnya oknum yang disanksi, tetapi itu apakah berimbas kepada para peserta pemilu misalkan partai? Ya, terima kasih Pak. Silakan Pak Ketua, bisa direspon Pak Ketua. Oke, Mas Lukman. Harus ada kaitannya dengan partai politik serta pemilu. Kalau tidak ada hubungannya akan jadi masalah, karena hubungan-hubungan itu konjungsi di antara alat bukti, penghubung di antara alat bukti harus dibuktikan. Karena harus pemberian sanksi. Jadi kalau nggak diberikan sanksi nggak ada masalah. Tapi kalau ada pemberian sanksi baik pidana maupun administratif harus dibuktikan penghubung antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lain. Misalnya uang, netralitas itu berhubungan dengan uang. Nah, jika kemudian terbukti di beberapa tempat, nanti ada disebut sebagai pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan masif. Dan itu sanksinya adalah bukan hanya pidana, tapi satu lagi adalah pengguguran sebagai calon atau pembatalan sebagai peserta pemilu. Nah, itu harus dibuktikan. Oleh sebab itu, memang inilah bahayanya Bawaslu, atau juga tantangan Bawaslu ke depan untuk merekonstruksi alat bukti yang ada sebagai nanti dibuat sebagai satu hubungan antara alat bukti satu dengan alat bukti lain. Dan kemudian untuk tadi Mas Eka Putra misalnya, apakah antara disharmoni antara penyelenggara bisa menjadi satu kerawanan tersendiri, Mas? Bukan hanya itu, integritas dan lain-lain juga jadi sebuah kerawanan tersendiri. Kemudian yang pertama tadi masalah yang pertama pertanyaan tadi, yang kedua kan disharmoni. Yang pertama apa tuh Mas Eka? Coba saya di satu wording aja. Ini apa Bawaslu menafsirkan terkait dengan politik negatif campaign dan black campaign. Negatif campaign. Ya. Kalau black campaign itu ada unsur tidak benarnya. Kemudian ada unsur kemudian menyerang. Kalau yang lain mungkin yang negatif campaign itu menyerang. Tapi itu ada alat apa? Faktanya ada. Nah, inilah yang perbedaan antara black campaign dan juga negatif campaign. Kecuali masalah pribadi. Nah, ini dia. Kalau faktanya memang misalnya bersangkutan dia begini-begini, tapi itu masalah pribadi, private-nya seseorang. Itu yang tidak boleh kemudian dicampuri. Apa hubungannya misalnya? Mohon maaf gitu. Oh, ini nggak bisa kita ini karena dia bercerai. Oh, nggak bisa. Walaupun itu fakta misalnya. Tapi itu tidak bisa digunakan untuk menyerang lawan politik. Karena itu dari pribadi. Itu bisa tersinggung. Nah, itu menyerang kehormatan. Inilah yang kemudian perbedaan antara black campaign dan negatif campaign. Negatif itu ada faktanya. Faktanya sama A, B, C, D. Kalau kemudian tidak ada faktanya, itu black campaign. Bahkan fitnah, hoax, dan sara itu sudah black campaign pasti. Tapi yang paling ringan adalah faktanya tidak ada, pembuatan fakta dan lain. Demikian Mas Eka, semoga bisa menambah curiosity dan membaca buku kembali. Nah, ini penting karena kelas pemilu. Ada juga nanti Mbak Dahlia yang akan kemudian mendirect teman-teman semua. Karena kalau beliau ini sudah 2 periode dan juga aktif di mana-mana, ini jadi bisa pernah jadi pemantau di luar negeri, sehingga bisa menanyakan beberapa pengalaman penyelenggara pemilu di luar negeri. Tapi teman-teman harus ingat bahwa bangga bahwa kita adalah negara kepulauan yang paling demokratis. Kepulauan. Inilah kemudian tantangan terbesar bagi penyelenggara. Kepulauan dibatasi oleh laut, sehingga
persoalan itu akan sangat tergantung dengan koordinasi dan juga kesiapan penyelenggara pemilu dalam di tahun 2020. Demikian teman-teman, terima kasih. Terima kasih Mbak Dahlia. Terima kasih Mas Bagja. Terima kasih banyak atas kehadiran. Pak Bagja atas waktunya pada. Assalamualaikum. Selamat siang teman-teman. Selalu Pak Bagja, terima kasih. Oke, kami ucapkan terima kasih ke Pak Rahmat Bagja dan juga Pak Hasyim Asyari sebelumnya atas penyampaian materi dan responnya sangat luar biasa. Tentu tidak akan selesai begitu ya diskusi kita pada pagi hari ini. Terkhusus untuk teman-teman peserta kelas pemilu, tentu ini bisa menjadi insight positif begitu ya, masukan yang sangat positif dan bekal untuk teman-teman nanti mengikuti materi-materi selanjutnya. Dan di kerangka acuan yang sudah teman-teman ketahui itu kan ada banyak bacaan begitu ya. Itu teman-teman bisa membaca karena arahan dari Mbak Dahlia bahwa kelas pemilu nanti harapannya teman-teman sudah punya bekal masukan, bahan bacaan yang bisa disampaikan pada kelas-kelas materi selanjutnya. Selanjutnya mungkin Kak Dahlia bisa merespon terkait topik kita pada pagi hari ini dan juga teknis ataupun arahan terkait pelaksanaan kelas pemilu nantinya supaya target dan juga tujuan begitu ya kelas pemilu ini bisa tercapai untuk teman-teman semuanya. Silakan Mbak Dahlia. Baik, terima kasih Mas Afid. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran Pak Hasyim dan Mas Bagja ya. Jadi ini adalah pimpinan-pimpinan KPU dan Bawaslu yang sengaja kita hadirkan di pembukaan kelas pemilu, dan saya sangat berterima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian yang sudah ada dalam Zoom ini. Sebelum saya menjelaskan tentang kelas pemilu, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan presentasi tentang ini ya, tentang isu-isu elektoral yang mungkin bisa menjadi referensi bagi Anda semua agar kita mempelajari pemilu itu tidak sekedar aspek pemilunya saja, tapi juga kita memahami konteks elektoralnya. Sebentar, saya ini ternyata baterainya hampir habis, saya cas dulu ya. Oh ya teman-teman, jadi untuk penginformasian begitu ya, selain lewat WA Group, nanti kita juga akan update lewat sosial media Netfeed, begitu ya, Netfeed_Indonesia, dan juga kanal-kanal sosial media lainnya. Harapannya teman-teman bisa aktif ya. Dan nanti terkait teknis dan juga kontrak belajar kita akan sampaikan hari ini atau besok sebelum materi pertama dengan Mas Ical Supriyadi. Oke, kita lanjut ya. Jadi suara saya terdengar ya Bapak Ibu sekalian. Jadi saya ingin menyampaikan tentang ini dalam pembukaan kelas pemilu ini supaya kita memiliki background tentang aspek elektoral atau isu-isu elektoral dalam demokrasi di Indonesia yang perlu mungkin Anda ketahui. Pertama adalah Bapak Ibu sekalian, kenapa sih ada kelas pemilu? Kelas pemilu itu sebenarnya sangat luas, bisa kita lihat menjadi bagian dari konsolidasi gerakan konsolidasi demokrasi. Jadi gerakan konsolidasi demokrasi itu salah satunya adalah kalau kita bicara menggunakan teorinya ini ya, teorinya Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt atau teorinya Daron Acemoglu, itu memang kita harus memperkuat masyarakat sipil, dan memperkuat masyarakat sipil itu tentu dengan membuat masyarakat sipilnya itu berdaya, dan berdaya itu tidak bisa dilakukan tanpa ada pengetahuan dan pengawalan keseimbangan antara kekuatan negara dan rakyat. Nah, karena kita ini rakyat, kita ingin rakyat itu tetap selalu bisa menyeimbangkan negara agar negara itu tidak sewenang-wenang. Nah, caranya adalah rakyat itu harus pintar. Ketika dia pintar, dia kemudian bisa mengkritik, ketika dia bisa paham ya, bisa mengetahui apakah ada yang salah dengan pengelolaan negara gitu. Dan kalau dia sudah paham, dia bisa
mengkritik. Kalau dia bisa mengkritik, kemudian negara jadi tidak semena-mena. Nah, karena itu apa sih tujuan kelas pemilu ini? Tujuannya Anda semua punya pengetahuan. Kalau suatu hari Anda semua mau berkarir dalam bidang politik, tentu ini menjadi materi yang sangat penting. Jadi kalau orang itu mau berkarir dalam bidang politik, mau masuk partai politik, atau mau mengambil peran-peran lain, dia harus paham tentang pemilu dan demokratisasi. Atau Anda seorang dosen atau mahasiswa yang ingin punya inspirasi apa yang bisa ditulis, atau Anda seorang pemerhati isu-isu sosial, tentu juga harus paham tentang teori-teori dan praktek-praktek dalam berdemokrasi ya. Karena itu saya ingin kita punya kesadaran bahwa memang di Indonesia ini demokrasi itu sudah berlangsung, tetapi masih banyak kekurangannya. Dan kekurangan-kekurangan itu perlu kemudian diperbaiki, baik dari aspek substansi maupun aspek administrasi. Ya. Jadi kita sudah berkali-kali pemilu, tapi ternyata kenapa ya pemerintahannya itu masih belum efektif. Jangan-jangan pemilunya itu hanya prosedural saja, belum mengangkat belum bisa mentransformasikan aspirasi rakyat. Kemudian ketika pemerintahannya sudah terpilih, dia menjalani pemerintahan sesuai dengan keinginan rakyat. Nah, menurut saya kita belum sampai pada adanya efektivitas pemerintahan karena memang pemilunya itu sangat-sangat administrasi dan prosedural, sangat-sangat teknis, tapi kita belum mengelola bagaimana pola hubungan antara rakyat dan negara, antara kekuasaan dengan rakyat. Dan itu menurut saya ada dua penyebabnya. Yang pertama adalah memang desain sistem pemilu kita yang membuat kemudian partai menjadi sangat lemah secara ideologi sehingga tidak punya engagement yang kuat dengan pemilih. Juga ada kultur dan etika politik yang menurut saya belum terkonsolidasikan atau belum betul-betul ditaati oleh aktor-aktor politik. Ini adalah prinsip pemilu yang bebas dan adil. Besok akan ada sesi Pak Ical, mungkin Pak Ical bisa lebih menjelaskan. Ya, ini saya ingin mereview saja. Jadi sebagai aktivis kepemudaan, kita tuh harus kritis terhadap situasi Indonesia sekarang. Kenapa sih sudah pemilu berkali-kali tapi pemilunya tidak menciptakan persaingan sehat dan partisipasi yang murni dari rakyat? Kan kita pengennya itu pemilunya itu betul-betul menjawab apa yang menjadi cita-cita reformasi. Tapi menurut saya belum mencapai itu. Partisipasi rakyat juga belum murni. Karena apa? Karena masih banyak politik uang, masih banyak mobilisasi, masih banyak bentuk-bentuk intimidasi. Apa akar permasalahan yang menyebabkan pemilu gagal menciptakan pemerintahan efektif? Kenapa masih ada korupsi? Kenapa pemilunya itu belum menciptakan pemerintahan yang efektif? Apakah pemilunya yang salah atau rekrutmen kader-kader partai yang kemudian duduk di kekuasaan yang tidak tepat, atau apakah sistem pemilunya kemudian membuat pemilu itu menjadi mahal sehingga ketika mereka sudah jadi duduk dalam kekuasaan banyak yang korupsi. Nah, kenapa masih banyak kecurangan dan penyimpangan dalam pemilu? Ini besok akan dijelaskan oleh Pak Jerry Sumampau ya. Kenapa sih pemilu itu perlu banyak yang curang, kenapa banyak penyimpangan, dan tantangan apa yang paling tinggi resikonya dalam pemilu dalam usaha mempertahankan ketahanan demokrasi. Kita akan belajar tentang teori-teori dan teori-teori tentang sistem pemilu, tentang kelebihan kekurangannya. Kita juga akan belajar tentang bagaimana aturan pemilu di Indonesia itu diberlakukan ya, dari Mas Ihsan Maulana dan Mas Eri Kurniawan dari SPD dan Kode Inisiatif. Jadi teman-teman akan mendapatkan materi-materi yang sangat lengkap dari prinsip-prinsip demokrasi sampai kemudian bagaimana pengawasan pemilu, sampai kemudian apa sistem pemilu dan pengadministrasian pemilu di Indonesia, kemudian bagaimana pengelolaan data dan informasi, dan tentu bagaimana cara kita menuliskan pandangan-pandangan dan pemikiran kita. Kalau kita sudah punya satu ide tentang
pembangunan demokrasi dan pemilu yang bebas dan adil yang nanti akan disampaikan oleh Aditya Perdana. Saya ingin ini adalah beberapa kajian tentang degradasi demokrasi, makna kebebasan dan relasi negara dan rakyat. Jadi kalau kita belajar itu harus punya tujuan ya. Saya belajar kelas pemilu itu tujuannya kalau saya punya pengetahuan, saya punya dasar-dasar, saya akan bisa memahami apa yang menjadi masalah dalam pemilu di Indonesia, kan begitu. Apalagi kalau teman-teman itu di sini jurusan ilmu politik atau ilmu hukum. Pasti teman-teman akan bisa lebih melihat atau membuat atau lebih bisa menjadi orang yang mampu untuk menganalisa sebuah peristiwa dan itu kemudian menjadi temuan yang saya kira sangat bermanfaat ya. Nah, kita sekarang dalam konteks global memang demokrasi sedang terdegradasi. Besok Pak Ical pasti akan cerita banyak tentang itu. Dan ini adalah beberapa literatur yang menurut saya penting untuk dibaca, khusus untuk peserta kelas pemilu. Literatur ini akan saya share di grup. Ada literatur yang sebenarnya terbuka dan sudah secara akses untuk ini publik itu sudah saya pernah lihat itu buku politik uang ini yang versi bahasa Inggrisnya itu ada PDF-nya gitu ya. Kalau yang lain-lain ini akan saya share ke teman-teman semua, supaya kita bisa melihat situasi terkini di Indonesia dan kemudian kita bisa memahami posisi Indonesia dalam demokratisasi itu di mana. Jadi sebenarnya kultur dan tindak otoritarianisme itu masih bisa terasa mungkin ya. Kemudian masyarakat itu juga masih belum berdaya menurut saya. Sudah berdaya tapi berhadapan dengan sebuah kekuatan yang sangat sulit untuk dibongkar. Misalnya ada oligarki kekuasaan, ada oligarki dalam partai politik, kemudian kebebasan berekspresi juga mungkin masih ada masalah di Indonesia ya. Jadi itu yang juga akan teman-teman akan baca, kemudian dan lain-lain nanti akan kita akan belajar bagaimana sistem pemilu dan implikasinya terhadap terhadap lanskap politik kita ya. Ini adalah argumen saya dalam beberapa forum konferensi yang saya hadiri gitu. Nah, saya ingin ini nanti dibaca saja teman-teman semua. Nah, saya ingin menjelaskan tentang kelas pemilu. Jadi kelas pemilu ini dapat dihadiri oleh peserta ya. Ini kalau pembukaan dihadiri oleh umum, kalau untuk kelas-kelasnya nanti akan dihadiri khusus oleh peserta yang yang sudah terdaftar. Jadi kelas pemilu ini boleh dihadiri oleh mereka yang sudah terdaftar. Ada beberapa penyelenggara pemilu yang katanya baru tahu tentang kelas pemilu. Boleh saja Anda hadir, nanti akan harus mendaftar dengan mengontak RIMA ya. Syaratnya adalah tentu harus menyampaikan tulisan. Nanti akan diarahkan oleh RIMA bagaimana supaya Anda yang belum sempat mendaftar nanti bisa didaftarkan. Tetapi prinsipnya kelas pemilu ini seperti tadi tujuannya sudah saya sampaikan, dan mekanismenya adalah semua sesi harus dihadiri, kemudian akan ada sesi akhir di mana sesi teknik menulis itu harus dilengkapi dengan syarat kelulusannya adalah Anda juga nanti akan diminta untuk menulis buah pemikiran dari hasil rangkaian kelas pemilu. Syarat yang kedua adalah semua peserta kelas pemilu itu harus aktif ya. Anda boleh bertanya, boleh kemudian mengungkapkan pendapat, dan kalau satu kelas saja tidak hadir Anda tidak lulus karena ini satu rangkaian. Jadi ini adalah kelas pemilu angkatan 1 yang angkatan itu adalah dibagi berdasarkan tema. Bukan berarti nanti ada angkatan 2 yang temanya sama. Angkatan 2 itu nanti temanya berlanjut. Akan ada tema tentang pendidikan pemilih, tentang pemilu akses,
tentang gender dalam pemilu, tentang macam-macam ya. Jadi tentang etika politik, etika pemilu, kemudian ada apalagi ya. Jadi ada beberapa tema, sebenarnya ada 24 tema. Yang pertama ini ada 7 tema, akan ada tema-tema selanjutnya. Dan itu boleh diikuti oleh semua selama mereka terdaftar dan memenuhi syarat dan kemudian terseleksi. Jadi itu yang saya kira ingin saya sampaikan. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir dalam acara pembukaan ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan daftar hadir mohon diisi, terutama yang peserta kelas pemilu harus mengisi daftar hadir hari ini. Kalau tidak, nanti kami anggap tidak hadir ya. Jadi mohon isi absensinya supaya Anda terdata sebagai peserta yang sudah hadir di hari pertama. Saya ingin mengutip yang tadi Pak Bagja bilang dan Pak Hasim bilang bahwa partisipasi anak muda itu harus diamplify, lebih advance lagi. Jadi tidak sekedar menjadi audiens. Kita ini harus menjadi aktor-aktor yang juga terlibat dalam pemilu nanti. Kalau setelah kelas pemilu ini Anda kemudian terinspirasi, aku mau nyalek aja gitu ya, aku mau jadi tim sukses aja, kayaknya seru gitu ya, karena dalam konstelasi kepemiluan itu punya tempat yang istimewa gitu. Atau kemudian Anda mau jadi penyelenggara pemilu boleh, tapi kita jangan cuma jadi penonton atau nanti mau jadi pemantau pemilu dan lain-lain. Tentu peran-peran itu harus diambil karena Anda adalah generasi penerus yang akan datang. Jadi itu rekan-rekan sekalian, atau mau jadi peneliti ya, Netfeed Indonesia juga sangat senang untuk teman-teman yang suka menulis di jurnal. Kita juga berpartisipasi dalam beberapa konferensi baik nasional maupun internasional untuk isu kepemiluan dan menerbitkan tulisan-tulisan tentang pemilu dan demokratisasi untuk menambah wawasan dan khasanah ilmiah pemilu dan demokrasi di Indonesia. Demikian Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke Mbak Dini. Mbak Dini masih ada di room ya? Saya selaku moderator pada pagi hari ini. Atau mungkin teman-teman ada pertanyaan untuk Kak Lia terkait kelas pemilu. Terkait teknis nanti bisa tanya ke saya atau Mbak Rima ya. Tapi terkait topik materi yang sudah Kak Lia sampaikan, barangkali teman-teman ada pertanyaan, silakan bisa raise hand nanti untuk saya. Ada ya? Atau enggak ada? Oke, mungkin cukup informasinya sudah lengkap ya. Ya Kak Lia. Nah, jadi nanti secara teknis akan kita update melalui grup WA begitu ya. Dan juga teman-teman bisa pantau di akun sosial media, dan karena kita masih dalam situasi kegiatan online begitu ya, jadi keramaian teman-teman mengabarkan, mengupload, mengunggah dan juga menginformasikan terkait aktivitas kelas pemilu tentu menjadi indikator keberhasilan terkait publikasi begitu. Jadi kami mohon teman-teman bisa meramaikan jagat sosial media dengan mengupload semua kegiatan terkait kelas pemilu. Akan tapi satu penting, link terkait kelas pemilu itu tidak kami perkenankan untuk di-share di luar kelas peserta eksklusif kelas pemilu gitu ya, karena itu menjadi apresiasi tersendiri untuk teman-teman yang sudah mendaftar, kemudian mengunggah berkas dan juga melengkapi beberapa persyaratan untuk kemudian ditetapkan sebagai peserta kelas pemilu. Mungkin itu dari saya. Nanti terkait teknis akan kita update berkala melalui grup WhatsApp. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kami cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan ke Mbak Dini. Mbak Dini, monitor Mbak Dini. Iya, siap. Silakan Mbak Dini. Baik, terima kasih. Mas Afif, terdengar ya suara saya? Ya, jelas Mbak. Iya.
Terima kasih kepada narasumber dan juga moderator serta peserta yang telah aktif mengikuti pembukaan kelas pemilu angkatan 1 ini. Dan insya Allah bagi peserta kita akan ketemu lagi pada acara berikutnya, kelas pemilu, jadwalnya insya Allah hari Sabtu depan. Kita akan bertemu lagi dalam acara kelas pemilu angkatan 1. Dan saya akhiri, cukup diakhiri aja ya, tidak foto lagi ya, Mas Afif? Ya, sudah foto tadi, Mbak. Ya, ya udah. Baik, saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman. Sampai bertemu di kelas hari pertama ya. Betul, sudah ada kami tampilkan di layar. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian, terima kasih teman-teman. Silakan bisa. Jangan lupa absen. Absen ya. Ya, absensinya jangan lupa ya, silakan.